sehat semua? Iya, baik, puji Tuhan. Oke, sudah siap ya belajar kayaknya dari tadi nungguin. Aku belum bisa gabung. Pinter kok pinter sih kamu. Belum gurunya sudah mau siapkan, kamu sudah siap-siap. Hai Aurenko. Oke, tadi anak-anak sudah istirahat ya? Sudah istirahat kan? Sudah makan sama minum? Sudah loh ya. Ya, karena sudah menjelang siang. Nanti kita akan selesai sampai jam 11.45 ya, karena hari ini ada PH, jadi meet agama dimundurkan sama guru kelasnya. Oke. Bunda harap semuanya berjalan dengan lancar PH-nya tadi ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Awan? Awan? Kenapa awan? Di gambarnya yang macet atau awannya? Awan? Oh iya. Selamat pagi. Kamu kok pakai masker, Awan? Emang lagi pengen pakai masker? Atau lagi sakit flu? Oh. Ada yang sakit anak-anak? Enggak ya? No. Ya wes, syukur. Halo. Baik. Iya. Terima kasih. Tadi sudah doa atau belum? Enggak ada doa ya tadi? Doa sendiri? Sudah doa sendiri? Oke. Belum. Kita doa yang mimpin hari ini. Bu Nanda mau Adrian. Adrian bisa mimpin doa apa enggak? Rainer. Siapa yang berani mimpin doa? Anak-anak berani mimpin doa. Yang berani, ingat tadi Bu Nanda sudah bilang berkali-kali. Yang berani mimpin, dulu. Yang nomor awal dulu Bu Nanda. Semua dapat gilirannya. Coba dulu. Adrian bisa apa enggak? Bisa. Semua Bu Nanda kasih nilai loh ya keberanianmu. Ya bisa, oke. Kita berdoa dipimpin oleh Adrian. Ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Lindungilah kami sama belajar dan lindungilah keluarga kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adrian. Baik anak-anak. Oke. Ya semangat ya. Masih semangat ya siangan ini. Coba tes dulu semangatnya. Bu Nana mau tes dulu. Mbak ya tes ya. Tepuk Roh Kudus. Lupa. Tepuk Roh Kudus. Roh Kudus. Udah lupa Roh Kudus yang mana, Roh Kuda yang mana. Ya kan? Masih ingat Gisel? Vania? Oh Maria mak senyum-senyum. Kenapa? Siapa yang bertanya? Kenapa Ethan? Joel? Siapa yang bertanya ini? Kebanyakan bertanya. Apanya Bunanda putus-putus? Iya, jaringan itu nak. Jaringan, kalau putus-putus jaringan. Wih, Mikaela. Ya, duduknya yang baik sayang. Ya. Duduknya yang baik, jangan sandar gitu. Nanti kamu gak fokus. Duduk yang agak, kayak Bu Nanda ini loh, duduk tegak. Kamu pakai jangan muter-muter. Nanti Bu Nanda yang pusing lihat kamu. Tolong bantu Bu Nanda supaya tidak pusing. Ya. Oke, baik. Oke, ya. Ya. Tadi tepuk Roh Kudusnya udah lupa. Oke, next. Nanti akan di tengah-tengah Bu Nanda tes lagi. Baik, hari ini Bu Nanda langsung pelajaran aja ya. Hari ini siapa yang Bu Nanda tanya dulu? Siapa yang sudah tahu kita belajar tentang materi apa? Abraham dipanggil Allah. Abraham dipanggil Allah. Ya, temanya apa? Beriman berarti melaksanakan perintah Tuhan. Perintah Allah, betul. Kisah Abraham. Anak-anak nggak tahu ya Bu Nanda ya. Semoga semuanya anak-anak 2C sudah melihat video di YouTube yang Bu Nanda share linknya kemarin. Sudah ya, semoga. Oke, good job. Thank you. Yes. Bagus. Oke. Nyabar ya? Belum.
Kalau yang belum, tolong nanti tetap dilihat supaya kamu tahu kisah Abraham, ya. Oke, kalau yang sudah tahu kisah Abraham, oke, coba di awal ini Bu Nanda mau kenalkan dulu satu lagu Abraham. Anak-anak tahu lagu Bapak Abraham mempunyai. Tahu, yang tahu sama-sama dengan Bu Nanda. Sudah diajarkan Bu Stevi kan? Iya, pinter. Bu Nanda mau ajak nyanyi satu lagu ini dulu. Kita langsung semuanya aja satu lagu itu langsung. Tangan kanan, kaki kanan, kepala atas, kepala bawah. Kepala atas, kepala bawah gitu ya. Bisa ngikuti? Oke, kita mulai. Yang lupa lagunya sambil diingat-ingat. Oke, ada gerakannya ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah. Oke, coba dilihat di screen-nya. Sudah dilihat screen-nya? Oke, ulang sekali lagi ya, yang semangat ya. Iya, kenapa? Coba diulang lagi ya. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kepala atas, kepala bawah. Putar-putar langsung duduk. Iya, sudah. Oke, sekarang mic-nya boleh dimatikan dulu. Oke, Bu Nanda mau tanya, ini sudah tahu lagunya kan? Iya, ada pertanyaan. Bertanya loh ya, kenapa tadi panggil Bu dari tadi? Kenapa? Pas itu aku udah lihat videonya tapi belum selesai. Oke, it's okay. Oke, nanti Bu Nanda akan ceritakan kembali ya, secara singkat. Karena waktu kita nggak banyak, jadi Bu Nanda hanya cerita singkat. Oke, yang bisa menjawab pertanyaan Bu Nanda, kamu boleh jawab. Bapak Abraham, dengar dulu ya, dengar dulu penjelasan Bu Nanda ya. Bapak Abraham ini dijuluki Bapak orang beriman, ya, Bapak segala bangsa. Nah, Bapak Abraham kenapa dijuluki Bapak orang beriman? Karena Abraham ini taat kepada Tuhan. Nah, kita lihat kalau dalam video yang Bu Nanda share itu kamu bisa lihat Tuhan memanggil Abraham untuk menuju ke suatu negeri. Tapi negerinya belum diketahui Abraham, tapi Abraham tetap ikut. Nah, negeri itu namanya apa? Tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu namanya apa? Apa? Diulang? Betul kok. Iya, tanah Kanaan, pinter. Tanah Kanaan itu adalah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Padahal anak-anak tahu enggak? Tempatnya Abraham harus meninggalkan negerinya ya kan? Ya. Lalu harus meninggalkan harta-harta yang lain menuju tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, siapa saja yang dibawa oleh Abraham ke tanah terjanji atau Kanaan? Istrinya bernama? Istrinya namanya dulu siapa? Bu Nanda tanya, istrinya namanya siapa? Sarai atau Sarah, sama ya? Sarai atau Sarah, iya sama. Lalu ponakannya tadi siapa namanya? Lot. Ya. Mereka pergi meninggalkan negerinya, lalu pergi menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oke? Udah paham sampai di sini dulu? Nah, kita akan lihat Tuhan begitu mengasihi Abraham, anak-anak. Lalu karena Abraham menuruti perintah Allah, ia diberikan apa anak-anak? Siapa yang tahu? Diberikan apa? Berkat. Apalagi? Diberikan apa lagi? Keturunan.
keturunan. atau anak. Iya, padahal usianya, ingat usia Abraham sudah tua. Ya, memberikan keturunan. Makanya Bapak Abraham ini adalah Bapak umat segala bangsa. Iya, aku akan memberikan keturunan kepadamu sebanyak bintang di langit, ya kan? Ya, ada videonya, nanti Bunda share lagi ya. Oke, sekarang sebelum masuk Abraham, Bu Nanda mau ceritakan satu cerita. Oke, kamu bisa buka halaman 13. Lihat gambar dulu, tolong lihat gambar dulu. Ayo dimatikan. Ada yang nyalakan mic-nya dan bicara sendiri. Oke, halo. Dimatikan mic-nya. Bu Nanda kurangi poinnya loh ya, yang nggak mendengar. Bu Nanda nggak mau. Ya, oke. Terima kasih anak-anak yang taat, yang nurut. Ya, dimatikan dulu mic-nya. Bu Nanda nggak mau, berisik banget soalnya. Perhatikan gambarnya Bu Nanda. Siapa yang sudah membaca kisah petani dan 3 orang anaknya? Ya, kisah petani dan 3 orang. Oh, belum. Ya, Bu Nanda akan cerita singkat ya. Ada seorang petani mempunyai 3 anak. 3 anak ini ya sedih. Ayahnya meninggal, sakit dan meninggal. Lalu mereka diwariskan sebuah kebun. Nah, lalu ayahnya ini berkata sama si 3 anaknya ini, anak-anak, ayah mempunyai harta, kepada kalian akan kuberikan harta. Di pikirannya 3 anak ini adalah hartanya itu berupa apa? Berupa emas, berupa perak, berupa apa lagi? Berupa batu permata. Jadi mereka pikir berupa uang apa segala macam. Ya, mereka mulai menggali kebun anggur yang ditinggalkan oleh ayahnya, digali, gali. Mereka nggak menemukan satu emas ataupun perak ataupun harta yang lain. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Tanpa sadar mereka mengeluh, aduh bapak kita kan tidak meninggalkan harta, katanya ada harta. Tanpa sadar mereka telah berbuat apa? Berbuat kebaikan dengan menggali tanah. Jadi apa? Pohon anggur yang di kebun itu tumbuh menjadi subur dan menghasilkan buah. Nah, anak-anak tahu nggak pernah melihat langsung kebun anggur? Siapa yang pernah ke kebun anggur? Bagaimana? Pernah kan? Wah, siapa yang suka anggur? Suka ya? Aku Anak-anak, buah anggur ini adalah salah satu buah yang mahal harganya. Harga jualnya mahal anak-anak. Ya, coba nanti tanya sama orang tuamu, papa mama. Benar nggak harga anggur jualnya mahal? Karena apa anak-anak? Karena perawatan kebun anggur ini susah anak-anak. Wah, merawat pohon anggur ini susah. Jadi ketika dijual ini juga harganya mahal. Nah, ketika anak tadi itu menjual hasil kebunnya, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan uang yang banyak, bisa membeli rumah, bahkan bisa membeli emas, ya bisa membeli kebutuhan mereka. Nah, itulah cerita dari nih ada ceritanya. Nanti kamu bisa ulang kembali cerita di buku Jamrutmu. Jadi mereka mendapatkan harta melalui kerja keras mereka sendiri anak-anak. Ya kan? Usaha mereka sendiri. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil atau sesuatu yang baik, nilai yang baik, maka kita harus bekerja keras dengan cara apa? Belajar, ya. Nah, itu tadi kisah anak petani. Nah, Bu Nanda mau. Oke, pertanyaannya tadi sudah kamu bisa menjawabkan. Berapa tadi anak petani? Ada berapa orang? 3. Oke, hartanya tadi udah tahu ya. Oke, Bu Nanda nggak usah ulang pertanyaan yang berikutnya. Bu Nanda mau masuk cerita tentang Abraham yang mengorbankan anaknya. Ayo, 2C. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Nanda? Siapakah nama anak Abraham? Siapa? Ada yang salah menjawab. Coba iya. Coba sama-sama. Isa. Iya, Isa. Apakah Abraham mengorbankan Isa untuk menjadi persembahan? Iya, betul. Awalnya iya. Tapi apakah benaran terjadi? Apakah Abraham membunuh anaknya sendiri?
Tidak. Iya, ternyata anak-anak Tuhan hanya ingin menguji iman Abraham. Abraham menuruti. Dia mengikat Ishak lalu menaruhnya di atas perapian. Tapi Abraham sedih anak-anak awalnya. Duh, kok Tuhan tega ya? Aku harus mengorbankan. Kalau tidak aku korbankan, aku tidak taat kepada Tuhan. Abraham kasihan juga anak-anak sedih. Tapi ternyata Allah begitu baik. Allah hanya menguji iman Abraham. Lalu persembahannya diganti apa? Ayo, siapa yang dengar? Gembala, bukan gembala sayang. Iya, domba. Gembala itu orang. Orang yang menggembalakan domba. Dombalah yang menggantikan Ishak. Iya. Iya, betul. Terima kasih, pinter. Nah, itulah yang dikorbankan oleh Abraham kepada Tuhan. Jadi Ishak itu bukan dibunuh. Akhirnya tidak dibunuh anak-anak ya, tidak dibunuh. Ya, jadi tujuannya adalah Allah hanya mau menguji, mengetes iman Abraham. Oke. Sebenarnya ada videonya anak-anak, Bunda Nada akan putarkan tapi tidak bisa. Di kelas 2A dan B juga tidak bisa diputarkan. Mohon maaf ya anak-anak ya. Lain kali ya. Berarti Bunda Nada akan kirim aja ke GCR atau linknya. Anak-anak bisa menontonnya. Bagaimana Abraham mengorbankan Ishak. Oke. Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawab harus cepat. Di manakah Abraham dikorbankan? Deng 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 deng. Siapa bisa jawab? Di sebuah gunung bernama tempat di mana Ishak dikorbankan. Namanya apa? Gunung Moria. Loh, kok cuma satu tuh yang pintar? Reyato yang menjawab, yang lain kok gak bisa? Fania, Darren, apa? Gak dengar, boleh Bunda Nada ulang. Di gunung manakah Ishak dikorbankan? Moria. Coba ulangan. Mikaela apa? Mikaela? Yang lain diam dulu, yang diam dulu. Di mana? Videonya juga dikirim di kelas. Loh, Mikaela Bunda Nada tanya, di gunung mana Abraham dikorbankan? Duh, kamu nggak fokus kan? Bunda Nada bisa lihat siapa yang nggak fokus, nggak bisa langsung menjawab pertanyaan Bunda Nada. Ayo yang fokus langsung. Di gunung mana? Diulang lagi. Di gunung mana Kak Abraham mengorbankan Ishak? Di gunung mana Kak Abraham mengorbankan Ishak? Di Gunung Moria. Terima kasih. Iya, pinter. Oke. Iya. Oke, sekarang buka buku Jamrudnya. Oke, dibuka halaman 15. Kita bahas halaman 15. Sudah kamu kerjakan atau belum? Udah. 15. Halaman berapa? Pelajaran kita kan halaman itu. Halaman berapa tadi, Bu? Nomor 1. Ya, yang masih cari halaman, ayo. Nomor 1, sama-sama menjawab. Semua sama-sama menjawab ya. Nomor 1. Seorang bapak selalu mengharapkan anaknya apa? A, B, atau C? C. Halaman berapa? Rajin belajar dan berdoa. Halaman berapa? Rajin berdoa dan belajar. Ya. Nah, masih ada yang tanya halaman berapa? Pelajaran kita tentang halaman apa? Dari tadi berarti belum buka buku. Ketahuan kan? Nah, pinter. Yang 15 pinter. Ayo perhatikan anak-anak. Kalau kamu nggak tahu berarti kamu nggak memperhatikan. Ayo kan Bunda Nada jadi sedih. Halaman 15. Oke, Bunda Nada nggak ulang lagi. Halaman 15. Oke, sudah. Nomor 2. Coba nomor 2. Tadi udah benar jawabannya anak-anak pintar semua. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus taat kepada siapa? Pada apa?
Perintahnya Tuhan. Ya, betul. 3. Orang yang mau bekerja keras, nggak diulang dulu. Sekarang nomor 3. Perhatikan, ikut Bu Nanda dulu. 3. Orang yang mau bekerja keras patut mendapat apa, Nak? Mendapat upah. Oke, upah. Upah itu gaji ya. Oke, terima kasih, pinter. Nomor 4. Abraham dikaruniai anak ketika berusia berapa tahun tadi dalam cerita kita? 100 tahun. Ya, 100 tahun. Oke. Terakhir, fokus. Yuk, fokus. Fokus. Baru tanya halaman. Sementara kita nomor 5 ya. Bu Nanda tinggal aja deh yang baru tanya halaman. Udah, nggak usah dijawab. Ayo, ketinggalan. Oke, nomor 5. Selain membawa keluarganya, Abraham juga membawa keponakannya yang bernama siapa ponakannya tadi? Lot. Oke, number 1 until 5. Coba perhatikan siapa yang ketinggalan tadi, boleh bertanya. Number 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ketinggalan? 1C. Oke, matikan mic-nya. Bu Nanda jawab. Matikan mic-nya semuanya. Bu Nanda ulang. Number 1 until 5. Bu Nanda ulang. Nomor 1 C. Nomor 2 B. Nomor 3 A. Nomor 4 B. Nomor 5 A. Oke, periksa lagi. Nomor 1 C. 2 B. 3 A. 4 B. 5 A. Oke, sudah dilihat? Oke ya. Oke. Yang mengerjakan pasti sudah langsung tahu. Kalau yang masih belum pasti bingung. Ya, Bu Nanda berharap yang anak yang sudah mengerjakan, yang belum kerjakan. Yang sudah mengerjakan bagus. Terima kasih, pintar. Seperti itu harusnya. Gampang kok. Sekarang Romawi 2. Coba sekarang mengerjakan. Bu Nanda tunggu 1 menit dikerjakan. Sekarang mulai. Romawi 2. Oke, sudah ya? Sudah terjawab ya? Kita jawab terakhir Romawi 2 ya, oke? Oke. Sama-sama menjawab. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup mic-nya. Oke, nomor 1, persembahan bagi Tuhan. Jawabannya apa? Yang C, yang terbaik. Oke, betul. Yang terbaik, pinter. Oke, 2. Mau bekerja keras. Mendapat hasil. Ya, F, pinter, F. Oke, 3. Malas bekerja. Kalau malas bekerja, apa yang terjadi? A. Tidak bisa makan, benar. Ya, betul. Yes. Nomor 4. Taat dan percaya kepada Tuhan. B. Beriman. Ya. Terakhir. Mengetahui isi hati manusia. Siapa yang mengetahui isi hati kita, anak-anak? Tuhan. Betul. Ya. Baik. Romawi 3 halaman 16 sudah dikerjakan sendiri dulu ya. Nanti Bu Nanda akan mengirim kunci jawaban. Tapi kerjakan dulu, itu adalah tugasmu. Oke? Ada pertanyaan sebelum Bu Nanda tutup mic-nya hari ini? Semuanya sudah? Nanda. Ya. Ada pertanyaan satu-satu. Loh, PR-nya yang tadi, lanjut nomor halaman 3. Halaman 16. Ya?
Oke, ada pertanyaan lagi? R-nya yang mana? Hmm. R-nya yang mana? Oke, PR-nya halaman 16 dikerjakan. Oke? Lanjutin ya. Iya, betul, dilanjutin. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah paham ya? Oke, terima kasih hari ini anak-anak. Ya, jangan lupa. Iya, kenapa? Itu katanya dikumpulin di Classroom. Tapi elah. Loh, kan sudah Bunda umumkan waktu itu dikerjakan. Hehehe, haha. Bu Nana sudah kasih tahu kerjakan halaman 15 sampai 16. Loh, kan ada yang mama di classroom sudah Bu Nana beritahukan. Di sini Bu Nana kasih tahu lagi. Ayo, kok masih ada yang bertanya? Oke, Bunda tutup. Siapa yang tadi ini? Gisel Deandra. Gisel kembali duduk. Kita mau tutup. Ya, sabar dulu ya. Duduk. Ya, oke. Sudah? Halaman 16 dikerjakan kalau enggak. Loh itu PR-nya sayang. Halaman 16 itu dikerjakan. Oke, kok ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Dia paham semuanya? 16. Oke? PR-nya apa lagi? Sudah itu aja halaman 16 semuanya dikerjakan. Oke? Sudah Bunda tutup ini. Ya yang sudah bagus, yang belum kerjakan lagi sampai selesai. Romawi 3 dan Romawi 4. Oke? Terima kasih anak-anak 2C semuanya sudah mengikuti dengan baik. Ya. Kita tutup dengan doa. Bu Nanda mau mimpin doa siapa ini? Yang mimpin doa hari ini? Ini kan yang halaman PR-nya. Emily. PR-nya kan halaman 6. PR-nya kan halaman 16. PR-nya kan saya sudah bukain, Bu. PR-nya kan halaman 16. Yang Romawi 3 nomor 5 itu maksudnya Kenapa? Maksudnya gimana? Kamu kerjakan, Nak. Bu, ini dikumpulkan ya. Dikerjakan di Jamrut, tidak dikumpulkan. Nanti Bunda akan cek. Oke, kita mimpin doa, ambil sikap berdoa. Nanda. Kenapa lagi? Tanya PR lagi belum paham juga. Nanti PR-nya kan halaman 16. Terus kalau sudah dikerjain ada kunci jawabannya di Classroom. Kunci jawabannya nanti akan dikirim. Kamu kerjakan dulu. Jangan tunggu kunci jawabannya, oke? Pasti Bunda akan kirim, tapi bukan sekarang. Setelah kamu mengerjakan, oke? Ya. Oke. Kita doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dipimpin oleh Emily. Bisa mimpin doa, Emily? Kaylin? Bisa, Bu. Oke. Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan istirahat. Berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kaylin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Iya. Sampai jumpa.